Selamat malam semua. Gua ngasih konten ini kertas kusut. Sebenarnya ini tuh tercipta karena emang maybe gue pengen sharing aja sih ke kalian. Siapapun kaliannya, walaupun cuma 10 orang atau sekitar cuma 1 atau 3 orang, it's okay. Karena mungkin beberapa orang yang kayak mikirnya, pertama, kertas kusut tuh gue tercipta dari sahabat gue sendiri. Sahabat gue sendiri kalau dia ngerasa dia punya beban, dia lebih milih untuk update status daripada sebenarnya ngechat gue untuk kayak yang cerita panjang lebar di chat itu, atau nggak nelpon gue berlama-lama gitu. Enggak, dia lebih ke nyampein perasaannya lewat update status, tapi backgroundnya kertas kusut gitu. Makanya gue ngasih konten ini kertas kusut. Thank you agen baper. Jadi ini juga yang gue lakuin. Ini resah banget sih gue. Sebenarnya gue udah cerita ke satu orang, mantan gue. Nggak tau, gue tiba-tiba kayak soalnya gue suka cerita apapun sama dia, kayak tentang hal yang gue alamin. Kalau dia tanya gitu, soalnya dia pendengar yang baik. Dari sekian banyak orang, gue ngerasanya dia pendengar yang baik. Dia nggak pernah cerita masalah dia apapun ke gue, yang akhirnya gue yang bercerita gitu. Setiap gue tanya, "Are you okay?" Dia bilang enggak, ya gue nggak apa-apa kayak gitu. Terus dan itu gue ngelakuin itu ke sahabat-sahabat gue, dan enak aja gitu cerita sama dia, yang akhirnya tetap aja gitu jadi kesenjangan ke guanya. Oke, gue mau cerita tentang yang lagi marak banget sebenarnya, tentang video porn. Enggak sih, sebenarnya nggak porn juga, itu semi kayaknya ya, tapi emang kelihatan gitu. Itu tuh sebenarnya terjadi, kenapa gue cerita terjadi di gue juga. Kenapa gue ngomong gitu? Bukan di diri gue, maksudnya sekitar gue. Dua orang terdekat gue, ternyata dia pernah gitu ngasihin her foto nudes foto ke boyfriend or closest person, but for me this wrong. Jadi itu salah gitu. Lo segimana pun lo cinta, segimana pun lo percaya sama tuh orang, this wrong. Itu salah. Maksudnya gini, terus sahabat gue juga ngomong, dia cerita kalau teman kerjanya ada yang kayak gitu. Dan lo percaya atau enggak, yang nyebarin si fotonya itu cowoknya sendiri. Gue nggak paham sih tuh cowok punya pemikiran kayak gimana. Pas gue cerita sama mantan gue itu, dia bilang, buat apa sih kayak gituin kan? Buat apa sih didokumentasiin ketika lo begitu gitu, having sex? Menurut gue, terus gue bilang kan, ya maybe dokumentasi pribadi, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya buat apa juga didokumentasiin gitu? Maksudnya lo mau nonton badan lo sendiri gitu? Dia sampai kayak yang gitu. Terus dari itu gue bilang, ya juga sih, iya ya, buat apa gitu, sekalipun dokumentasi pribadi. Terus gue bilang, itu hak semua orang. Cuma kayak yang dia bilang, walaupun suami istri, itu tuh bukan hal yang patut untuk didokumentasikan gitu. Lu kayak, gue sampai bilang gini, maybe kalau gue mana sempat keburu telat. Ya maksudnya lu kayak gitu sempet-sempetnya gitu megang handphone. Maybe kalau gue sendiri, gue kayak lagi nonton drakor aja, gue males buka WA gitu, apalagi gue lagi kayak gitu. Nggak tahu sih, kan belum pernah nyoba ya. Cuman gue pengen ngasih edukasi aja sih sebenarnya ke cewek-cewek atau siapapun itu, segimanapun lu percaya, jangan pernah nyimpen itu. Efeknya tuh bukan ke orang lain aja, ke diri lo sendiri. Jadi ibaratnya, pernah gak sih lo mikir, misalkan lo ngasih
pap tete lo gitu ke pacar lo. Pernah nggak lo mikir kayak yang selanjutnya tuh bisa jadi misalkan lo putus atau ribut segala macem, dia tuh nyebarin foto lo gitu, your nude foto anjir. Pernah juga kayak temen SMP gue deh, pernah fotonya tersebar, dia bener-bener foto di depan kaca gitu, but nudes. Gue bukan masalah malunya ya, cuma gue ngerasa kayak tercoreng juga sih sebagai cewek. Walaupun yang notabene gue nggak terlalu cewek, cuma gue kayak kesel aja sih. Gue walaupun teman-teman gue banyak yang omes atau nggak, emang karena circle gue cowok jadi kayak yang mereka suka ngomongin hal-hal kayak gitu. Tapi kayak gue tetap aja kalau misalkan ada cewek yang direndahkan, gue sesek gitu. Gue kayak yang pengen marah, gue pengen nonjok gitu. Cuma kayak kalau udah hal-hal kayak gitu kan, lu pernah mikir gak sih, orang cowok sebrengsek apapun cowok, gue pernah punya temen cowok gue brengsek banget, dia kayak yang tidur sama ceweknya, terus bahkan kos sama ceweknya gitu-gitu lah ya. Gue sampai bilang, lu serius gak sih? Pernah gue bilang kayak, lu serius gak sih sama cewek lu, cina sayang gak? Terus dia bilang sayang, terus dia bakal dinikahin? Enggak. Anjir, gue langsung kayak what? Maksud lu gimana sih? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang sebrengsek apapun cowok, dia tuh bakal nyari cewek yang bener. Jadi kayak yang kalau lu udah ngerusak diri lu sendiri tuh bukan cowoknya yang rusak gitu. Cowok mah punya mulut manis ya. Gue nggak ngediskriminasi cowok juga begitu. Cuma kayak kalau cewek udah kelihatan jelek ya udah aja. Cuman gue bilang lagi, kan mantan gue bilang, kok bisa cowoknya mau nerima si yang tersebar videonya itu. Terus gue bilang, orang tuh nerimanya ya bukan karena hal-hal kayak gitu juga, hal-hal yang buruk juga, kan dia ngeliat yang baiknya juga. Apalagi ini bodinya wow gitu kan. Gue bilang gitu kan. Terus kayak gitu, iya ya, gue juga gak bakal nolak, anjing, gue bilang gitu kan. Terus kayak gitu, dan gue juga sempat berdebat sama sahabat gue soal temennya yang kesebar juga. Dia bukan video sih, tapi foto lagi maybe abis HS, tapi cowoknya gitu ya, gitulah pokoknya, foto abis HS terus tersebar di WhatsApp. Terus kayak yang dia bilang malu-maluin kantor dan lain-lain. Cuman menurut gua, orang-orang yang kayak gitu dan orang-orang yang nyebarin foto dirinya sendiri ke cowoknya kayak gitu, itu tuh dia sebenarnya korban psikologi. Sama halnya gini, gue sampai berdebat gini, lu bergantung sama pacar lu kan, tak gituin. So gue tanya, lu ada cerita sama gue? Enggak, karena sekarang aja gue tanya, lu sebenarnya kenapa? Sebenarnya enggak gue tanya juga sih, gue bilang semangat gini-gini bertahan gitu-gitu. Cuma kayak yang akhirnya dia terbuka sendiri gitu. Gue nggak pernah nanyain orang kayak lu kenapa gitu, soalnya gue ngerasanya this is sia-sia gitu. Yang akhirnya kadang-kadang bikin gue nyesel aja gitu. Gue nanya kenapa terus gak dijawab tuh gue nyesel. Jadi makanya gue gak pernah nanya kenapa. Cuman kayak kalau misalkan ada orang yang mau cerita sama gue, ya gue open gitu. Terus gue bilang, itu tuh korban psikologi yang maybe sekarang gini, gue punya sahabat yang benar-benar deket gitu, kayak sama agen baper gue. Sekalipun gue benar-benar deket yang kayak ngebahas seks, terus yang ngebahas tentang film-film yang emang semi gitu, padahal ngebahas doang tapi nggak pernah gitu, kayak yang ya mungkin itu edukasi yang karena kita tahu jadinya udah nggak penasaran lagi aja gitu. Lu pernah nggak sih kalau lu tahu film 50 Shades yang trilogi 50 Shades, gue nonton itu bukannya pengen, malah takut anjir. Gue nggak ngerti ya soalnya gue emang harus ya kayak making love tapi harus BDSM gitu, harus sakit, harus terus buat apa gitu, gue nggak ngerti kan. Terus kayak gitu gue sampai bilang sama sahabat gue yang dia ngalamin temennya kayak gitu, gue bilang gue sama si W aja tuh nggak pernah
cerita soal hati gue, jadi si W juga nggak tahu soal hati gue. Jadi kayak cuman justru gue cerita sama mantan gue, jadi kayak orang tuh ada plotnya masing-masing. Jadi segimanapun dekatnya, lu belum tahu apa yang dia rasain, lu nggak tahu apa yang dia alamin, lu nggak tahu apa yang dia lihat, lu nggak tahu apa yang dia denger gitu. Jadi gue bilang itu korban psikologi. Pengen gimana pun gue nggak mau analisis ya, cuma kayak ya karena dia sangat amat percaya makanya dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan terus gue bilang lu jangan menjudge dia bla 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 sampai gue bilang emang dia ngediemin lo karena apa, gue bilang gitu kan si yang pelakunya itu ngediemin sahabat gue sampai gue bilang tapi dia nangis nggak, gue tanya gitu kan. Iya nangis. Jadi si pelakunya tuh ngomong ini urusan gue, lu nggak usah ikut-ikutan gitu. Terus gue bilang ya itu karena dia tuh bingung mau kayak gimana lagi. Ibaratnya dia tuh udah lagi kebakaran nih, lu tuh malah nyulut api bukannya nolongin dia. Jadi kayak yang dianya semakin takut lah, semakin bingung mau ngapain, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Jadi tolongin aja, jadi pendengar yang baik. Ibaratnya kalau misalkan mau nanya sebenarnya ada apa, gue sebelumnya sahabat gue yang pernah kayak gitu sampai akhirnya dia nikah, itu tuh gue sebenarnya pertama gue tahu itu kayak lu nikah, lu tiba-tiba cepet-cepet nikah so kenapa gitu kan, maksudnya masih sekolah gitu kan. Terus gue terus nanya lu tuh sebenarnya kenapa bisa kayak gini, itu tuh percuma, nggak bakal terjawab. Lu tahu kejawabnya kapan? Setelah dia udah bercerai, setelah dia udah punya pacar lagi segala macam, itu baru terjawab. Jadi kayak yang jawabannya tuh nggak mesti sekarang. Ya gue sebagai cewek gue pengen sharing ini karena gue nggak pengen orang-orang di sekitar sana ngalamin yang gue rasa. Pernah gak sih lu ngerasa kayak apa ya, gue speechless banget. Gue tuh ngerasa gue anak badung gitu, gue anak nakal karena gue suka main sama cowok lah, suka main malam lah, gue suka ngelihat teman-teman gue lagi mabok lah, ngerokok lah, segala macem kan. Ternyata sedangkan gue tuh walaupun gue nemenin, gue nggak pernah ngerusak diri gue sendiri gitu. Dan ini orang-orang yang orang-orang yang setiap hari, ya gue nggak mau ngejudge dia hafal Al-Quran dan lain-lain gitu, cuma kayak pokoknya cewek-cewek polos yang terlalu bergantung sama cowoknya. Hey, dunia tuh nggak sekeras itu yang harus dunia tuh nggak sekeras itu yang sampai lo harus bergantung sama cowok lo. Dan gue juga pernah ngomong sama sahabat gue yang kayak ngasihin badannya setiap pacarnya ke setiap pacarnya, cuma nggak ngejual diri pacarnya. Gue bilang gini, lu pernah tahu nggak sih kenapa pacar lu nggak pernah mau nikahin lu gitu? Karena dia tuh udah ngedapetin hal yang seharusnya lu kasih setelah nikah. Gue bilang gitu. Pernah nggak kepikiran sampai kayak gitu? Gue sampai bilang gitu. Akhirnya ya kesimpulannya gitu sih. Jadi kayak yang kalau lu emang mau gitu pacar lu ngehargain lu, ya lu harus ngehargain diri lu sendiri. Lu harus ngejaga apa yang udah jadi kepercayaan lu, mahkota lu, kepercayaan diri lu sendiri gitu. Kalau kepercayaan diri lu itu udah direnggut sama orang, percayalah lu harus di samping dia untuk percaya diri. Itu gue bingung banget. Oke, kayak udah kepanjangan deh. Ya udah deh, gue sharing itu aja. Cinta boleh, sakitin diri sendiri jangan. Apapun itu bentuknya, pengen foto, video, ataupun kayak yang lo pengen mati ketika lo diputusin sama cowok lo. Gue gak pernah ngetawain itu sih, kayak lo pengen bunuh diri sama hidup lo, jangan. Lo boleh nyerah sama diri orang lain, siapapun, orang terdekat lo, orang-orang yang paling peduli sama lo boleh nyerah sama dia, mereka, kamu gitu. Tapi lo gak boleh nyerah sama diri lo sendiri, karena orang yang bisa lo percaya tuh sebenarnya diri lo sendiri. Pengen lo mau minta tolong bla 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 ke orang lain, pengen ngemis gitu. Orang yang bakal nolongin diri lo tuh diri lo sendiri. Yang nguatin diri lo tuh diri lo sendiri. Walaupun gue gak tahu sih, titik terendah gue kayak yang masih hal-hal kayak gitu aja gue.
titik terendah gue masih kayak yang gue lagi jatuh, gue lagi sendirian, gue dikasih tahu penyakit gue, blak. Orang-orang yang gue harapin gak ada, cuman itu doang. Jadi kayak gue nggak tahu sebenarnya apa yang dirasain sama orang lain. Gue nggak mau kayak yang gue tahu apa yang lo rasain. Gue nggak pernah kalau gue ngerekomendasi, maksudnya gue apa teman gue cerita gue ngerespon itu, gue nggak pernah. Gue kayak yang mari bertahan. Oke. Sekian kertas kusut episode ini. Apaan sih ya? Gue gak mau podcast sih, gue cuma cerita doang. Kertas kusut part 1. Cynthia Frienema Putri. Thank you. Jangan dipotong-potong ya suara gue. Good night.